kembali lagi di Iktus Digital Service pada minggu yang terakhir di bulan Januari. Masih pada tema yang sama, Never Give Up. Kita akan ditemani oleh saudara kita Wensi Mamata dengan judul It's Okay to Sit Back. Nah, teman-teman yang penasaran apa sih Never Give Up itu bagi Iktus Community? Teman-teman boleh cek video sebelumnya. Selain Iktus Digital Service, Iktus Community juga menyediakan program-program lain seperti Iktus Daily Devotion yang diterbitkan tiap bulannya dan Iktus Webinar yang diselenggarakan tiap bulannya. Baik teman-teman, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Iktus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Dia pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Tiada pernah kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sekali lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Oke, sekali lagi selamat datang kembali di Iktus Digital Service.
Nah, teman-teman, sebelum kita mulai sharing kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan sharing akan firman-Mu, kebenaran-Mu, Tuhan, tolong setiap kami, berkati setiap hati kami, agar apa yang boleh kami dengarkan hari ini menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang it's okay to sit back. Zaman ini kita hidup di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, bergerak begitu pesat, ya. Orang berlomba-lomba untuk menyelesaikan studi, memperoleh keterampilan baru, mengerjakan berbagai tugas, ya, memperbaiki atau mengatasi kekurangan yang ada, dan seterusnya gitu, untuk tampil sebagai orang-orang yang sukses, khususnya di dunia perekonomian. Nah, mereka yang tidak berbuat demikian dianggap sebagai orang-orang yang tertinggal atau orang-orang yang tidak mampu menang di dunia ini. Ya, itu tadi secara finansial, politik, dan ekonomi tentunya, dan seterusnya. Memang persaingan di zaman ini tuh memiliki sisi positifnya pastinya, yaitu untuk mendorong setiap kita, ya kan, untuk kita lebih lagi mengupgrade diri kita. Namun persaingan ini juga berdampak negatif. Tidak jarang karena banyaknya atau besarnya tuntutan sekitar kita untuk kita terus mengupgrade diri, orang-orang mengabaikan kesehatan jiwa mereka dan kesehatan fisik mereka sendiri gitu. Misalnya, konsep bahwa produktivitas itu berarti keberhasilan melakukan atau menyelesaikan tugas apapun konsekuensinya. Contohnya, mengabaikan relasi dengan keluarga. Akibatnya, penelitian menunjukkan bahwa banyak orang di seluruh penjuru dunia ini, ya, yang mengalami stres berat dan berujung pada burnout, ya kan? Nah, stres ini dapat berdampak pada fisik dan psikis seseorang hingga akhirnya mengurangi kemampuan orang tersebut untuk berkarya gitu. Dengan kata lain, kita bisa bilang usaha seseorang untuk menjadi lebih baik malah membuatnya tidak mampu berkarya dengan optimal gitu, apabila mereka melakukannya secara berlebihan pastinya, ya kan? Nah, bukan hanya di dunia sekuler, teman-teman. Ternyata di gereja pun demikian gitu. Kalau misalnya kita melihat, tak jarang kita menemukan pengajaran dan pelayanan yang menuntut orang-orang Kristen untuk bergerak lebih cepat guna melawan arus dunia, ya. Contohnya karena begitu banyak kebiasaan negatif di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita, maka kita perlu bergerak lebih cepat. Kita perlu mengembangkan karakter yang baik, entah dengan kita lebih sering mendengarkan khotbah atau tanpa henti gitu, berjuang menyelesaikan semua persoalan. Atau kita sering sebut dengan istilah naik level gitu. Gimana caranya biar kita naik level gitu. Nah, di bidang pelayanan, ya, gereja berusaha mencetuskan berbagai program atau acara demi menggait orang-orang, demi mengarahkan jemaat-jemaat, khususnya anak-anak muda dari dunia yang bergerak begitu cepat. Sekilas tampaknya hal tersebut tidak salah, ya. Apa yang salah dengan perjuangan untuk menumbuhkan karakter baik, ya kan? Membuang kebiasaan buruk, mengadakan pelayanan yang memberkati sesama,
dan berbagai usaha yang dicanangkan oleh orang-orang Kristen yang biasa kita lihat saat-saat ini. Yesus kan melakukan hal yang sama ketika ia melayani di dunia ini, betul ya? Bukankah juga Yesus itu melayani dari satu kota ke kota tanpa hentinya, ya kan? Nah, selain itu para rasul pun melakukan hal yang sama gitu. Para rasul pun berbuat demikian juga. Nah, terkait hal ini teman-teman, kita bisa lihat dalam Markus 6 ayat 3, kita baca bersama teman-teman. Tertulis, lalu Yesus ya, berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ya, makan pun mereka tidak sempat. Tidak sedikit orang Kristen yang mengira bahwa Allah berkenan atas hidup kita yang terlalu sibuk hingga waktu senggang untuk berdiam sejenak pun sangat amat terbatas, teman-teman. Seperti pernyataan tadi, makan pun mereka tidak sempat gitu ya. Akan tetapi, teman-teman, pemikiran ini sebenarnya keliru. Kalau misalnya kita melihat pernyataan sebelumnya dalam Markus 6 ayat 3 tadi, dinyatakan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi dan beristirahat, sebab begitu banyak orang yang datang dan pergi. Artinya mereka tuh terlalu sibuk gitu loh. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus melihat kesibukan yang berlebihan sebagai sesuatu yang tidak baik. Dengan kata lain, masa pelayanan Yesus yang terbilang singkat, seperti kita ketahui bersama, Yesus melayani di dunia ini selama 3,5 tahun ya. Hal ini tidak membuatnya tergesa-gesa dalam memenuhi pelayanannya. Kesibukan tidak menghalangi Yesus menjalin koneksi yang intim dengan Bapa, ya. Membangun relasi dengan para murid, mengasihi sesamanya tentunya, serta berdiam diri untuk merenung dan beristirahat. Bukan hanya Yesus, para murid pun meneladani hal yang sama gitu. Kita lihat bagaimana Paulus menjalin relasi yang intim dengan jemaat yang ia layani. Kebersamaan yang hangat antara para rasul dan perilaku-perilaku lainnya yang menunjukkan bahwa melayani Allah tidak berarti kita tergesa-gesa dalam menjalankan sesuatu. Itulah mengapa pada kesempatan saat ini kita akan membahas It's okay to sit back ya, dalam tema besar kita Never Give Up. Teman-teman, never give up bukan berarti kita terus maju tanpa henti berusaha mengembangkan potensi, memenuhi tugas-tugas, atau menyelesaikan semua masalah atau hal-hal lainnya gitu ya. Semua usaha tersebut memang baik ya, tidak salah, tetapi ada pula waktunya untuk kita berdiam, ada waktunya untuk kita beristirahat, atau bahkan kita mundur gitu dan mengevaluasi diri kita. Memang di dunia yang bergerak begitu cepat ya, mengambil waktu untuk beristirahat dan mengevaluasi diri, atau bahkan hanya duduk diam dan mengucap syukur, rasanya tuh agak aneh, teman-teman. Terkadang tuh pikiran kita tuh menuduh kita gitu, aduh kamu sedang malas nih, atau kita menakuti dengan kata bahwa kamu nanti tertinggal loh. Dengan kata kita akan tertinggal gitu kalau misalnya kita beristirahat sejenak. Namun apabila kita rindu ya, apabila kita katakan kita rindu meneladani kehidupan Kristus, maka kita bukan hanya mengikuti semangat melayaninya, melainkan cara hidup Yesus secara keseluruhan. Di tengah kesibukannya, teman-teman, Yesus tak pernah tergesa-gesa.
ketika Petrus mengucapkan sesuatu yang salah dalam Markus 8 ayat 32 sampai 33, Yesus tidak langsung menariknya dan menjelaskan gitu apa rencana Allah kepadanya, tidak. Atau ketika orang-orang Nazaret ya murka dan menghalau Yesus untuk keluar dari kota, ia tidak berusaha untuk menjelaskan atau memberikan pembelaan gitu. Nah, seharusnya demikian pula kita gitu. Kita tidak perlu melakukan segala sesuatu itu dengan tergesa-gesa. Ada waktunya untuk kita berjuang, ada waktunya untuk kita beristirahat. Ada masalah yang harus segera gitu untuk diselesaikan. Dan ada masalah yang menuntut kita untuk kita hanya bisa berdiam dan mengucap syukur. Nah, baik bergerak maupun berdiam, keduanya merupakan sikap dan tindakan yang perlu kita jalani secara seimbang. Ingat teman-teman, never give up bukan melulu kita maju dan berjuang tanpa henti, melainkan juga keberanian kita untuk berdiam gitu. Keberanian kita untuk beristirahat, keberanian kita untuk mengevaluasi diri dan mengucapkan syukur dan menghayati kehidupan di tengah dunia yang berjalan begitu cepat ini. Jadi sekali lagi teman-teman, it's okay untuk kita to sit back, sekedar berdiam diri, sekedar beristirahat. Oke teman-teman, sekian sharing kita untuk hari ini. Saya ajak kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu, di mana kami diingatkan untuk boleh beristirahat dan berdiam diri untuk mengevaluasi diri kami, untuk lebih lagi kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, supaya kami boleh Tuhan lebih lagi menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.